Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam wal-mufassir rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Qala ta'ala wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal uyun liyakulu min samarihi wa ma'amilathu aydihim afala yashkurun. Sadaqallahul azim. Wa ja'alna fiha, dan menjadikan oleh kami, fiha, di dalam bumi, jannatin, akan kebun-kebun, akan taman-taman, min nakhilin, daripada kebun kurma, wa anabin, dan kebun anggur, wa fajjarna, dan kami pancarkan pada bumi, minal uyuni, daripada mata air, liyakulu min samarihi, agar makan oleh mereka manusia, min samarihi, dari sebagian buah-buahannya, ay min samarihil hasili minal ma'i, yakni daripada buah-buahan yang timbul, yang hasil dari air, wa ma'amilathu aydihim, dan apa yang memperbuat akan dia oleh tangan-tangan mereka. Qara'a hadhil ayata al-Kisai wa Abu Bakrin bighairi ha'id. Membaca Quran akan ini ayat oleh Imam Kisai dan Imam Abu Bakar tanpa ada hak. Wa ma'amilat aydihim wal akharuna amilathu, dan membaca Quran oleh ulama lainnya dengan bacaan amilathu bil ha'i, dengan ada haknya. Ju'ila ma bimakna alladhi, dijadikan ma yang pada wamilat wa ma'amilat dengan arti alladhi, ayyakuluna, yani makan oleh mereka manusia, minalladhi amilathu aydihim minaz zar'i, dari apa yang mengerjakan akan dia oleh tangan mereka dari tanaman, wal gharsi, dan tumbuhan, wa ghairihima, kan nabidhi, seperti nabidh, waddubusi, dan labu, waddhamiru aidun ila ma allati bimana alladhi, adapun dhamirhu yaitu kembali kepada lafaz ma yang maknanya alladhi. Wa man qara'a bi ghairi dhamirin, siapa orang yang membaca tanpa ada dhamir, ja'ala ma bimakna nafi, maka ia menjadikan akan ma dengan arti tidak, ay wajaduha ma'mulatan walam ta'malha aydihim, yakni mendapati mereka kan buah-buahan itu sudah jadi dan tidak membuat akan dia oleh tangan mereka, wala sun'alahum fiha, dan tidak ada membuat bagi mereka pada buah-buahan itu. Wa hadha makna qauli Dhahhak wa Qatadah, dan ini adalah tafsiran Imam Dhahhak dan Imam Qatadah. Qila arada al-anhara wal uyuna allati lam ta'malha aydin nas, menghendaki oleh Allah akan sungai dan mata air yang tidak membuat akan sungai itu oleh tangan manusia. Mislu Dajlah, seperti sungai Dajlah.
wal Furat dan sungai Efrat, wan Nil dan sungai Nil, wa nahwiha dan seumpamanya. Afala yashkurun, maka apakah tidak bersyukur oleh manusia nikmatallahi akan nikmat-nikmat Allah. Fahadhihi tadullu ala wahdaniyatillahi ta'ala wa wujudil qiyamati, maka ini semua yaitu menunjukkan atas keesaan Allah dan adanya hari kiamat. Wallahu a'lamu bissawab. Saudara-saudara sekalian yang mulia, pada malam hari ini kajian kita membahas tentang surat Yasin, surat yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nama Qalbul Quran, jantungnya Al-Quran. Bahkan di antara khasiatnya bagi orang yang membaca surat Yasin, Nabi sampaikan, man qara'a Yasin hina yusbihu antahullahu ta'ala yusra yaumih. Siapa yang baca Yasin pagi hari, maka Allah berikan kegampangan urusan dia sampai sore hari. Kalau dia dagang, dikasih untung dia dagang. Kalau dia bekerja, dikasih rapi sehingga diterima pekerjaannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian sebaliknya, siapa yang baca Yasin malam hari, maka Allah beri kemudahan sampai pagi hari. Dijaga badannya dari wabah, dijaga hartanya daripada hal-hal yang tidak diinginkan. Inilah diantara saudara keagungan-keagungan yang ada dalam surat Yasin ini. Surat Yasin disebut Qalbul Quran, jantungnya Al-Quran, karena dalam surat Yasin ini banyak berbicara bagaimana seorang muslim harus pandai menjalani hidup dan mengisi kehidupannya selama nafas masih dikandung badan. Di antaranya, muslim suruh merenung tentang bumi. Ayat sebelumnya dijelaskan, wa ayatul lahumul ardu. Wa ayatul lahumul ardu. Ini belum dibaca, man. Wa ayatun. Udah, belumlah. Makanya motong, mundur dikit lah. Baik, tapi ada catatannya. Coba. Entenya sudah catatannya. Wajalna. Oh baik. Ini uraian ini nih. Baik. Ayat 33. Pada pertemuan yang lalu dijelaskan, wa ayatul lahumul ardu, satu di antara kebesaran Allah yang ditunjukkan kepada umat manusia yang kala itu masyarakat Mekah, karena surat Yasin turunnya bukan di Madinah tapi di Mekah, adalah bumi, saudara. Bumi menjadi tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Pada ayat yang ke-34 ya, pada ayat yang ke-34 dari surat Yasin yang ada 83 ayat, akan dijelaskan oleh Allah bagaimana bumi sebagai tanda kebesaran Allah. Ini yang harus ditafakuri oleh kita manusia. Ini yang harus ada di otak kita. Jangan otak kita zona merah itu mulu.
jangan otak kita. Ndak paham nanti kita. Yang di otak kita itu harus ada. Bagaimana ini bumi menjadi tanda kebesaran Allah. Allah jelaskan pada ayat ini, wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal uyun. Kata Allah, ini bumi kami buat banyak kebun-kebun, banyak ladang-ladang. Allah atur tuh bumi. Di sana ada kebun kurma di Arab. Di sana ada kebun anggur. Di bumi ada kebun macam-macam. Apalagi di Cipulir ada kebun mangga. Kebun mangga. Mangganya banyak di pasar. Begitu. Ada kebun kacang. Begitu. Kebun jeruk. Banyak ini tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di bumi. Wa fajjarna fiha minal uyun. Allah alirkan sungai-sungai sehingga bisa menyirami mata air, sehingga kita bisa dari bumi keluar air. Untuk apa tuh bumi ditaruhin pohon-pohonan oleh Allah? Allah taruh tuh di bumi gunung, ada pohon-pohonan, macam-macam pohon-pohonan ada, aneka macam. Bukankah ini tanda-tanda kebesaran Allah? Di pasar Minggu, saudara, ada namanya pohon duren, di sampingnya pohon cabai. Itu tanda kebesaran Allah. Airnya sama, tanahnya sama, pupuknya sama, tapi itu duren rasanya manis, cabai rasanya pedas, airnya sama, buminya sama, tapi kenapa memiliki rasa beda? Siapa itu yang membuat itu? Pikirin nih, jangan mikirin corona mulu. Ini nih pikirin, siapa tuh yang membuat cabai pedas? Siapa yang membuat duren jadi manis? Buminya sama, tanahnya sama, airnya sama, tapi kenapa rasanya berbeda? Bukankah itu menunjukkan bahwa Allah itu kuasa, bisa membuat segalanya? Ini dibuat macam-macam buah, termasuk di Mekah. Ditumbuhinlah kurma, tumbuhinlah anggur. Padi kagak tumbuh, kagak padi, karena buminya dari batu. Batu kagak bisa diolah, susah. Tapi kurma tumbuh. Di kita negeri sulit tumbuhnya. Kalau tumbuh kasihan orang Arab, kagak bisa dagang. Beli dari Cipulir aja, bener nggak? Dia makannya kurma, saudara. Dengan kurma dia kenyang. Dan Allah udah atur. Indonesia kurma ndak usah, padi aja, padi. Kenapa? Allah udah tahu ini makhluk yang bakal menghuni. Makan roti habis sekaleng, ditanya udah makan belum?
Belum, kalau belum kena nasi. Kurma habis 2 toples udah makan belum? Belum. Dia bukan itu makanannya. Bisa diatur oleh Allah. Hebat Allah. Ini yang kudu dipikirin. Bisa ciptain kurma awet. Buah yang paling awet kurma. Kalau udah kering dijemur bertahun-tahun enggak ngapa-ngapa. Bertahun-tahun, puluh tahun enggak apa-apa. Kurma. Makanya kurma wajib zakat. Saudara punya pisang disimpan di gudang 3 bulan. Bagaimana? Ya Allah. Mau 10 tahun kira-kira jadi apa itu? Kagak jelas. Maka Allah udah atur. Kurma saudara. Kismis. Anggur tuh, kismis. Makanan mereka tuh. Udah makan itu aja cukup. Makanya kita puasa Ramadan tuh berat kalau ngikut Nabi. Nabi bukanya pakai kurma. Kita ngikut nggak buka pakai kurma? Alhamdulillah. Tapi enggak. Kelihatannya doang ikut, kagak. Nabi buka nih maghrib, puasa kurma 3, udah nggak makan lagi, makan sahur. Kalau kita iya kurma, iya kolak, iya kopi, sirup marjan, ABC, susu, kelapa muda. Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Tuh begitu saudara, kagak ikut, kagak. Kalau Nabi kurma 3 udah itu aja. Begitu. Kalau kita nggak jadi, kalau nggak kena nasi belum buka, belum. Makanya kita maghrib emang kita tunggu. Mau sholat bukan, mau buru-buru berhenti puasa. Itu kita. Bukan karena pengen sholat maghrib, bukan. Tandanya pas dengar adzan Isya, bukan alhamdulillah, istighfar. Astagfirullah, udah Isya aja, mana belum ngerokok, belum ngopi lagi. Begitu. Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Coba itu kita saudara, kayak begitu. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan di dalam bumi berbagai macam pohon-pohonan yang tadinya bumi itu mati, Allah kasih hidupkan. Banyak yang dimakan di bumi, di antaranya kurma, anggur, macam-macam. Untuk apa tuh Allah ciptain tuh buah-buahan, anggur, duren, apalagi ya macam-macam dah, sampai biji kopi, biji ini. Liyakulu min samari, agar supaya manusia tuh makan dari buah-buahan tuh, makan. Itu nikmat Allah saudara. Pisang nikmat Allah, duren nikmat Allah, apa aja itu dari Allah, bukan kita yang buat. Wa ma amilat aidihim, tangan kita tak bisa memunculkan buah duren, bukan kita yang buat, Allah. Kata ada yang jawab, gua yang nanam tuh cabe, bijinya dari mana? Dari babe. Babenya dari mana tanya? Dari engkong, engkongnya dari mana? Itu ujungnya dari Allah, bukan kita yang buat. Maka semua ini nikmat. Ujung ayatnya afala kurun.
Coba dong bersyukur. Ini nikmat. Ini kita salahnya di sini nih dalam hidup. Maka oleh karena itu iman kudu bener. Iman kudu jadi imam. Iman kudu jadi imam. Akal kudu jadi makmum. Iman kudu jadi panglima. Akal kudu jadi prajurit. Akal makmum, ngikut iman. Jangan akal mimpin, iman kalah, hancur kita. Iman kudu mimpin. Kata iman, liyakulu min samarih wa ma amilat aidihim afala yashkurun. Ini buah-buahan yang dimunculkan di muka bumi ini untuk dinikmati oleh manusia. Ingetin tuh, untuk dinikmati. Maka manusia kudu syukur sama nikmat ini. Artinya saudara, buah-buahan yang ada di muka bumi ini semuanya nikmat Allah. Semuanya manfaat. Nikmat Allah, manfaat. Ketika iman kita taruh, akal yang kita jadikan panglima, hancur hidup kita. Contoh, kata akal, disodorin kita kopi, akal kita bilang asam lambung. Akal, asam lambung. Tawarin lagi sate kambing, kata akal darah tinggi. Kasih lagi sop iga sapi, kata akal kolesterol. Kasih lagi emping, kata akal asam urat. Kasih lagi duren, kata akal darah tinggi. Itu yang model kayak begini nih, pastikan hidupnya sengsara. Kenapa sengsara? Akal dijadikan imam, iman Qur'ani dijadikan makmum, akal dijadikan panglima, iman dijadikan prajurit yang kudu nurut sama akal. Kata akal ini apa tadi itu? Kopi, asam lambung, kata akal. Karena asam lambung maknanya kopi ini adalah mengandung asam. Ini sate kambing adalah racun, mengandung darah tinggi. Ini sop iga nih racun, mengandung kolesterol. Apalagi tuh emping, ini emping namanya racun, mengandung asam urat. Ini duren adalah racun, mengandung darah tinggi. Tuh ketika akal bilang kayak begitu, hidup sengsara. Duit yang dikumpulin sama dia bertahun-tahun, capek pala jadi kaki, kaki jadi pala, ya gojek, ya apa dikerjain sama dia. Pada akhirnya dia tidak makan apa-apa,
Ditanya, Pak Haji mau minum kopi? Nggak usah. Sop iga, sate kambing, duren, emping. Jadi Pak Haji ini mau makan apa? Nasi putih, kasih garam sama air putih. Duit banyak, kontrakan sampai punya 100 pintu. Hidup kayak begitu. Ini orang bahagia, orang sengsara. Bahagia apa sengsara? Sengsara. Jangan ngiri, gua pengen kayak Pak Haji Anu. Jangan, sengsara dia. Yang bahagia pembantunya. Itu pembantunya, ya Allah, ngopi udah kayak sholat 5 kali sehari semalam. Itu belum ditambah qobliyah sama ba'diyah, belum. Diundang oleh temennya. Itu yang namanya sate kambing 20 tusuk habis. Sop iga 3 mangkok. Emping 2 toples. Duren 2 biji. Ini namanya orang bahagia. Sangat menikmati tapi tidak memiliki. Pembantu menikmati tapi tidak. Ini majikan yang punya kontrakan 100 pintu, memiliki tapi tidak. Milih mana pilihan 2 nih? Hah? Milih mana? Hah? Milih menikmati tapi tidak memiliki. Milih memiliki apa tidak menikmati? Milih menikmati walau tidak memiliki. Kenapa pembantunya makan sampai kayak begitu? Otak dia, ini kopi nikmat Allah, bukan saya yang buat. Allah yang kasih dalam surat Yasin ayat 34. Kalau nikmat Allah kudu disyukuri, pasti mengandung manfaat. Ini sate kambing, ini dari Allah yang munculin. Ini nikmat kudu disyukuri, pasti banyak manfaat. Ini emping, nikmat dari Allah, pasti banyak manfaat. Karena otaknya positif. Iman yang jadiin imam, panglima. Maka makan apa aja nyaman aja. Wong pola pikirnya ini adalah nikmat Allah. Kalau kita karena akal yang dijadikan panglima, ini racun. Allah racunin kita. Orang benar orang jahat, enggak begitu? Jahat ya. Allah racunin kita. Dan Allah udah bilang dalam hadis qudsi, ana inda dzonni abdi bi. Saya terserah mindset manusia. Kalau mindsetnya nikmat, maka saya jadikan ini obat. Maka dia obatnya ya kopi, ya emping, ya apalagi tuh, ya duren, obat. Karena artinya ini nikmat, maka Allah munculkan obat. Karena mengedepankan iman. Ketika kita mengedepankan akal, ini racun. Kata Allah, saya terserah dia mindsetnya. Ini racun. Maka Allah munculkan di badan kita kopi itu asam lambung, gara-gara menganggap nikmat azab Allah. Maka kambing yang nikmat kayak begitu, dia kata darah tinggi, racun. Allah kasih darah tinggi. Tergantung mindsetnya. Mindsetnya apa dia? Maka mindset ini yang kudu didandani. Kayak kita orang, kalau mindset kita positif, mindset kita bagus, maka positif, maka waktu di swab hasilnya negatif.
Begitu. Tapi kalau otak kita negatif, waktu di swab positif. Begitu. Tergantung otak kita. Otak kita. Otaknya apa? Kayak orang di pasar Cipulir. Tahu nggak pasar Cipulir? Itu otaknya positif. Kata dia, saya ini jalanin perintah Allah. Allah suruh nafkahi anak bini, maka tiap hari ke pasar juga kagak ngapa. Karena otaknya positif, maka ketika di swab negatif. Enggak kayak kita. Kalau kita itu di masjid banyak corona, namanya otaknya negatif, maka yang model begini kalau di swab, oh iya, bener. Allah mau tergantung kita. Waja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nab wa fajjarna fiha minal uyun liyakulu min samarihi, supaya kita menikmati nikmat-nikmat Allah tuh. Afala yaskurun, coba dong manusia bersyukur, jangan banyak ngeluh melulu, jelek-jelekin Allah mulu, kurang bersyukur. Coba dong bersyukur sama Allah. Bersyukur. Ketika iman dijadikan panglima, bagus. Lihat pembawa-pembawa berita di TV. Itu pembawa berita-berita di TV itu, dia waktu dia ngomong, maskernya dipakai beri copot. Copot. Kenapa? Mau ngomong sama manusia, walaupun manusianya nggak ada, kan TV dari rumah. Mau ngomong sama manusia, biar apa? Biar jelas. Mau komunikasi sama manusia, biar jelas. Dan ini supaya orang faham positif yang ditularin sama dia. Mau ngomong sama manusia, maka dia copot biar jelas. Enggak kayak kita sholat, saudara, Allah Akbar, pakai masker. Mau ngomong sama pencipta manusia, ogah kita biar sempurna ngomongnya. Kalau dia sama manusia aja dibuka, innamal musalli munajin rabbah. Orang yang sholat ngobrol sama Tuhan. Ngobrol sama Tuhan, pengen gak jelas, maka kalau sholat ditarik tuh masker biar jelas. Adab ngomong, TV aja ngajarin. Kalau ngomong sama manusia buka mulutnya, tapi ngomong sama Allah jangan, sebab Allah mau nggak bisa jaga. Begitu. Ini namanya akal jadi panglima. Kita yang harus jadi panglima iman. Kalau iman enak, ini sholat, tarik maskernya. Kenapa kau ditarik? Mau berkomunikasi dengan pencipta manusia. Bila orang bukan di masjid aja, di ruang televisi yang tidak suci, bukan rumah Allah, dia yakin nama Allah. Masa saya ada di rumah Allah tidak yakin? Dia tambah yakin yang mantap sama Allah subhanahu wa ta'ala. Afala yashkurun. Coba dong manusia tuh bersyukur sama nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan. Pikirin yang kayak begitu aja tuh, nikmat-nikmat. Daripada ngelamun yang enggak dikasih pisang. Nih pisang dari mana? Kok titnya bisa manis?
Apakah tanahnya manis? Jilatin di bawah pohon pisang. Apa airnya manis? Isep. Kok manis dari mana? Luar biasa engkau ya Allah. Lakal hamdu ya Allah, lakal hamdu ya Rabbi, lakal hamdu ya hasbi ala hadhihin ni'mah. Makasih ya Allah, kau udah kasih nikmat. Semua ini manfaat. Kalaulah seumpama emping mengandung asam urat, maka 1000% itu orang Rangkas Bitung dari mulai bupati sampai RT-RT-nya makannya emping melulu. Pagi-pagi dia sarapan pakai emping, siang bikin sayur asem daun meninjau, emping juga. Begitu. Sore dia makan pakai bumbu itu tuh, daun kulit meninjau. Itu mulu pagi siang malam. Maka kalau itu mengandung asam urat, maka orang Rangkas Bitung dari mulai bupati sampai RT-RT-nya semuanya, karena dia menganggap nikmat kagak. Ini namanya disebut mindset. Dan kita dilatih surat Yasin ini, kita hidup ini menganggap semuanya adalah nikmat Allah. Nikmat Allah tuh mengandung manfaat. Kayak corona, nikmat Allah. Bagus. Yang tadinya ngomel judes, sekarang mulutnya ditutup. Kan kagak ngomong ya kan? Bagus nggak? Bagus aja. Nggak ngomong. Cuman yang nggak bagus tangannya ini nih, nggak terkontrol tangannya nih. Nge-share yang kagak-kagak, meningkat nih nge-share-nya. Apanya itu? Jadi bikin puyeng di otak. Dia juga yang bikin puyeng. Oleh karena itu saudara, di antara tanda kebesaran Allah bumi, di mana bumi Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan macam-macam. Ini nikmat, dan dengan buah yang berbeda-beda. Ada orang memprotes Allah karena tidak mengerti tentang hikmah ilahiyah. Dia naik kuda. Kalau sekarang main sepeda sampai sektor 7, sampai Green Lake nyampe, sampai Gunung Sindur nyampe main sepeda. Tapi masjidnya tuh asalam 100 meter dari rumahnya, orang nyampe. Alasannya corona. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Nggak ada, alhamdulillah. Ada orang main sepeda, dia panas, ketemu siang pagi asik aja sambil ngobrol goes aja. Tahu-tahu sampai Gunung Sindur lewat Cidokom, lewat terus aja. Udah mau rumpin aja, dia main sepeda. Akhirnya dia duduk di bawah pohon beringin. Mulai dia menerka-nerka, ini pohon beringin gede banget. Kalau kata orang tua dulu, ini kalau dipeluk nyampe nih kaya. Alamat kagak kaya dia, kagak kepeluk. Begitu. Gede pohon beringin, cuman diintip buahnya. Kecil segini-gini nih, kecil. Ini nggak bener ini Tuhan. Pohon segede gini, buahnya kecil, kagak bener, nggak berimbang antara buah sama pohon. Kan udah jelek sama Allah, tambah jelek. Dilihat di bawahnya ada pohon semangka, lah kecil semangka. Buahnya segede pala, gede banget buahnya. Astagfirullah, ini yang kagak. Semangka pohonnya kecil begini, buahnya gede. Ini ndak bener ini Tuhan. Kudunya juga beringin, pohonnya gede gini, buahnya gede, pas. Ini semangka, pohonnya kecil, buahnya gede beringin, pas. Ini ndak bener ini.
Dia tak paham hikmah ilahiyah. Allah kasih paham, jatuh buah beringin kena hidungnya, peletuk, innalillahi, habis innalillahi, alhamdulillah, makasih ya Allah. Coba kalau buah beringin segede semangka, mati saya, makasih ya Allah. Baru paham. Nunggu kena begitu dulu. Kita jangan, saudara, jangan. Ini nikmat Allah udah taruh semuanya, berbeda-beda, saudara. Orang Sunda ada lalapan, emang karena dia capek, dingin, maka lalapan ini menghangatkan tubuh. Udah begitu. Jadi memang Allah sudah atur tumbuh-tumbuhan ini dengan sedemikian rupa, luar biasa. Tinggal kita mensyukuri aja nikmat-nikmat Allah ini. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal uyun. Allah kasih tuh buah-buah. Belum lagi pohon kelapa. Ya Allah, di dalamnya tuh ada air kelapa, ada air, masuknya dari mana rapet kayak begitu tuh. Itu kudu dipikirin tuh biar kita imannya naik. Kalau imannya naik, imunnya naik. Kalau imun naik, aman kita. Biar kita mantep sama Allah, mantep sama Allah. Liyakulu min samari, nikmati buah-buahan itu, nikmati. Maka kalau kita nikmati, udah enak, nikmat hidup. Allah Subhanahu wa ta'ala beri semua itu. Ini ayat menunjukkan bahwa Allah Maha Esa, bisa membuat apa saja, bisa-bisa, dan menunjukkan apalagi kiamat nanti kecil buat Allah. Numbuh-numbuhin buah-buahan aja bisa Allah. Bisa semua. Ini menunjukkan Allah itu Esa. Segala yang ada adalah nikmat dari Allah. Kita nikmati itu semua, jangan kita celak. Dinikmati saja hidup dan kehidupan ini, biar kita tidak bingung dalam menjalani kehidupan. Maka saudara, Allah itu sifatnya wahdaniyat, Allah itu sifatnya qudrat, iradat, dan seterusnya. Maka mantepin keimanan itu di dalam hati. Jadikan iman sama Allah menjadi imam. Jangan jadiin makmum. Kalau kita ngandelin akal mulu, pegel hidup kita. Ayam, saudara, ayam, anaknya 8, banyak apa dikit? Banyak, 8. Anak masih kecil-kecil, 8 lagi. Mana lakinya si boy kagak open, lakinya nyari babon-babon lagi. Di zaman corona kayak begini nih, udah 2 tahun, kantor nggak punya, kios di Cipulir ora ada, kontrakan ora punya, ijazah ora ada. Tapi dia mantep, ada Allah. Biar kata anak kecil-kecil bisa saya gedein, Allah mekuasa, sifatnya wahdaniyat. Maka anak yang kecil-kecil 8 gede jadi babon-babon lagi. Lah apalagi lah kita yang ada tangan, yang ada kaki, yang ada ijazah,
yang punya kontrakan, yang punya kios, yang bisa dagang. Enggak punya kios bisa ngantau. Tahu ngantau enggak? Oh iya. Bisa. Kita bingung. Ini masalah kita. Ama ayam, imannya mantepan ayam. Itu kan ayam, bukan orang. Baik, saya kasih contoh orang. Kalau diprotes mulu. Saya lihat, karena ada beberapa urusan, saya ketemu sama orang gila. Orang gila, saudara. Ini orang nih, bukan ayam. Orang gila. Enggak jaga jarak, enggak cuci tangan pakai hand sanitizer, kagak. Enggak pakai masker. Pernah nggak dengar ada berita orang gila terpapar corona? Saya mau tanya, dengar nggak? Enggak pernah. Mantep yakinnya orang gila. Mantep. Apa nunggu gila dulu? Baru mantep. Nunggu gila dulu baru mantep. Orang gila. Masa kita yang wudu, bener nggak? Bukan cuci tangan doang, cuci mulut, cuci hidung, cuci wajah, cuci tangan sampai sikut, cuci pala, cuci telinga, cuci kaki. Lebih hebat nggak ajaran Nabi Muhammad? Masa kagak yakin? Ajaran Nabi yang hebat, iman jadi panglima, begitu. Jangan akal, capek. Oleh karena itu, saudara, kita biar bersyukur sama Allah. Daripada banyak mengeluh toh sampai malam hari ini, kalau mau jujur kita masih hidup. Hidup enggak? Ini yang diam-diam nih jangan-jangan mati. Hidup enggak? Alhamdulillah. Masih sehat enggak? Alhamdulillah. Masih makan enggak? Alhamdulillah. Berapa kali? 3 kali. Udah termasuk bakso belum? Mie ayam, siomay, pisang goreng. Ya Allah, itu sih bukan orang susah. Nikmat begitu banyak kayak begitu, lalu akal kita digunakan buat jelek-jelekin Allah. Afala yashkuru. Maka apakah Anda tidak bersyukur itu nikmat-nikmat yang banyak? Nikmati aja nih hidup. Masih banyak yang kita belum syukuri. Nikmati nih hidup. Jangan dibikin bingung. Dinikmati hidup. Jangan sampai kita kata ini corona sialan dangkalan. Jangan kata begitu. Begitu. Kita bersahabat saja. Kayak pemain bola Amerika, Venezuela sama Peru. Biasa. Dia bersahabat, dia berkata itu pemain bola Copa Amerika. Corona, kata dia, saya ini jalanin tugas negara. Kata pemain bola, kau makhluk Tuhan, saya makhluk Tuhan. Sesama makhluk, seguru, seilmu, jangan ganggu. Kayak akrobat ya. Jangan ganggu. Maka main bola biasa nyantai. Saya lihat nggak pakai masker. Dan lapangan bola bukan baitun min buyutillah, bukan rumah Allah. Dia yakin, imannya mantap. Messi mantap, orang Argentina. Masa kita yang orang majelis kurang mantap sama Allah, kalah sama mereka keimanannya? Maka kita afala yashkurun. Syukuri dulu nikmat-nikmat Allah. Jangan mau teracuni oleh pikiran-pikiran negatif yang membuat diri kita jadi stres dalam hidup ini. Dan itu merupakan kerugian besar.
kalau kita sampai stres yang kagak-kagak. Oleh karena itu terserah kita. Kalau nggak tahu ini yang di Masjid As-Salam ini, apakah saudara-saudara ini pengen corona ini udahan apa terus? Hah? Pengennya udahan apa terus? Oh, udahan. Pengen. Kalau teman saya pengennya terus, dia dagang masker. Dia dagang sholat duha sampai 4 rakaat, pengen terus. Karena masker masih banyak. Masa kita yang pengen udahan kagak sholat duha? Lah kan salah siapa? Salah dia, salah kita. Lah salah kita, daripada ngeluh berbenada kita. Mari kita syukuri nikmat-nikmat Allah. Kita bersyukur sama Allah. Ini makanan, minuman, galanya fasilitas dari Tuhan untuk kita dekat sama Allah. Maka kita jangan makin jauh dengan Allah. Jangan. Hendaklah wabah ini membuat kita makin dekat dengan Allah. Jangan makin jauh dengan Allah. Jangan kayak orang-orang enggak ke masjid mati, ke masjid mati juga, tapi masih mendingan mati rajin ke masjid daripada mati mengomentari jelek orang-orang yang rajin ke masjid. Bener nggak? Ini ndak bagus. Mindset kita harus rapi. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua dari berbagai wabah penyakit zahir maupun batin, dan Allah angkat ini wabah dari kita punya negeri segera mungkin, agar supaya perekonomian bangkit kembali, agar supaya ibadah penuh dengan ketenangan dan ketentraman. Amin. Al-Fatihah. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini, atau kalau tidak ada kita doa saja.